Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat bertemu dan berkumpul di majelis dan di hari ini yang berbahagia. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana telah mengantarkan kita semua, mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan ilmu teknologi seperti di saat ini yang kita rasakan. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan khutbah yang berjudul Islam, Kebangsaan dan Nasionalisme. Keislaman dan kebangsaan merupakan suatu wawasan utama yang harus ada dalam setiap ormas, organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia. Wawasan keislaman penting karena ia merupakan landasan pokok yang selanjutnya akan menjadi sumber sekaligus spirit dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi dakwah. Sedangkan wawasan kebangsaan penting karena organisasi dakwah yang dimaksud tumbuh dan berkembang di sebuah negara Indonesia. Untuk itu, sikap nasionalisme menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Oleh karenanya, setiap SDM dalam organisasi dakwah harus memiliki wawasan keislaman dan kebangsaan yang komprehensif. Tidak hanya paham, namun juga harus diinternalisasi dan diamalkan serta gerak langkah dan menjalankan roda organisasi. Wawasan keislaman tanpa disertai dengan wawasan kebangsaan dapat berdampak pada melemahnya sikap nasionalisme. Tanpa wawasan kebangsaan yang kokoh, organisasi dapat terjebak pada sikap fanatik berlebihan yang pada akhirnya dapat berdampak pada sikap intoleran pada organisasi dan bahkan keyakinan lain yang tidak sama. Lemahnya sikap nasionalisme juga akan berdampak pada lemahnya institusi. Jika institusi negara telah melemah, maka dapat disimpulkan bahwa negara tersebut akan mudah tercerai-berai sekaligus lemah inferior di hadapan negara lain. Sebaliknya, jika hanya wawasan kebangsaan tanpa disertai wawasan keislaman, maka secara otomatis organisasi dakwah tidak akan bisa berkembang sesuai fitrahnya. Bagaimana mungkin SDM organisasi dakwah lemah pada wawasan keislamannya? Lantas, apa yang akan didakwakan? Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang atau perspektif yang menyatakan komunitas orang yang bergabung dan terikat solidaritas bersama dalam wilayah politis tertentu yang memiliki otoritas politik yang otonom. Kewawasan kebangsaan hanya merupakan cara pandang atau perspektif yang bernuansa kebangsaan. Berbeda dengan wawasan nasionalisme, merupakan paham ideologi kebangsaan sehingga merupakan landasan dan sumber inspiratif bagi seluruh aktivitas kebangsaan.
Sehingga nasionalisme merupakan ekspresi identitas yang didasarkan pada asumsi-asumsi bersama atas kebutuhan komunitas masyarakat untuk menjadi bangsa dan membentuk sebuah negara. Sedangkan nasionalisme yang dibangun atas dasar etnis, bahasa, agama, wilayah, dan identitas-identitas lain yang menjadi kekuasaan suatu bangsa adalah bentuk awal dan sederhana dari bentuk nasionalisme yang lebih luas. Walaupun wawasan kebangsaan dan nasionalisme tidak identik, namun setidaknya keduanya mengandung pengertian. Yang pertama, adanya ikatan solidaritas yang mungkin terbangun oleh kesamaan nasib, tujuan, dan identitas. Yang kedua, pengakuan terhadap kekhususan identitas seperti etnis, budaya, bahasa, bahkan mungkin agama. Dan yang ketiga, pengakuan atas kemajemukan dan perbedaan etnis. Keempat, independensi yang berwujud sebuah negara yang merdeka. Gagasan dan gerakan yang berbasis wawasan kebangsaan dan nasionalisme bukan tanpa halangan. Ia senantiasa menumbuhkan pro dan kontra di dunia Islam. Dan pada akhirnya lahirnya ide dan gagasan wawasan kebangsaan dan nasionalisme religius yang berbasis pada nilai-nilai agama. Ide tersebut merupakan salah satu bentuk kritik sekaligus penolakan terhadap keberadaan wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang dianggap sekular. Penolakan-penolakan yang terjadi di kalangan komunis muslim terhadap nasionalisme sekular disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa gagasan tersebut mengarah pada agama baru yang menuntut loyalitas komunitasnya terhadap tanpa ada loyalitas kepada yang lain. Alasan lain bahwa ide nasionalisme bersumber dari barat yang berarti Kristen. Selain alasan tersebut, kehadiran nasionalisme sekular menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat beragama di seluruh dunia, termasuk masyarakat muslim di Indonesia. Karena nasionalisme yang bermaksud adalah proses peminggiran nilai-nilai dan budaya yang berbasis kepada agama yang selama ini dianggap sakral. Nasionalisme religius atau negara religius merupakan sintesa dari negara sekular di satu sisi dan negara agama di sisi lain. Kesimpulan dari khitbah yang saya sampaikan ini adalah sangatlah mungkin lahir perbedaan. Maka hal seperti demikian haruslah senantiasa menjadi kesadaran setiap aktivitas ormas, organisasi kemasyarakatan dalam Islam di Indonesia. Dengan demikian, sikap toleransi dan sikap menghargai setiap perbedaan harus dijunjung tinggi, karena tidak ada kebenaran yang mutlak. Yang ada hanyalah kebenaran relatif, dan setiap aktivitas ormas di Indonesia juga harus memiliki wawasan kebangsaan yang komprehensif dan mengedepankan sikap nasionalisme. Tidak mengurangi sedikitpun rasa hormat saya kepada para hadirin semua yang hadir di sini. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini. Semoga kita semua yang ada di sini menjadi nilai ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.